materi yang biasa saya sampaikan selama 1,5 jam ini harus cukup dengan 30 menit penyampaian. Jadi jangan ngalor ngidul berarti ya, harus fokus berarti. Dan subhanallah, betapapun hanya sekian yang hadir dari Semetren Cilengsi, namun insya Allah Bapak hadirin jamaah sekalian tidak usah khawatir dan kecewa, karena kajian kita insya Allah live di YouTube, di IG, di FB, di TikTok, dan juga di Snack Video insya Allah. Menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Ustadz Hendra. Tahun ini insya Allah beliau akan melaksanakan haji ya, berikut Bapak Subagio beserta Ibu dan juga Bapak Ibu. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan beliau semuanya, Semetlen, se-Cilengsi, se-Bogor, se-Indonesia, bahkan sedunia, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan juga kesempurnaan di dalam melaksanakan rukun syarat dan sunnahnya. Dan kita selaku kaum muslimin wal muslimat yang menghantarkan kepergian para beliau, insya Allah mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempelkan kening kita di Masjidil Haram dan di Masjidil Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bi barakati Ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Baik Bapak hadirin jamaah sekalian, kira-kira apa yang beliau sampaikan Al-Mukarram Ustadz Hendra ini asal usulnya mengikuti millah siapa? Ada syariat, ada millah. Syariat itu agama yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan millah itu adalah cikal bakal dari cikal bakal para nabi-nabi sebelumnya yang dihapus oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang dihapus, ada yang ditambahkan, bahkan ada yang dikurangi sedikit. Kira-kira mengikuti millah siapa? Karena banyak yang mau melaksanakan ibadah haji, saya napak tilas perjalanan sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu betapa seorang Nabiullah yang merupakan sumber dari hampir 70.000 nabi, itu berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Terangkan di dalam hadis dalam tafsir Jalalain, termasuk Al-Mukarram Kiai Haji Aziz Zain, bahwa 124.000 nabi itu 70.000 nabi diantaranya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi betapa luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sekalipun banyak kelebihan-kelebihan yang beliau miliki, tetap beliau merasa diri sebagai seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa ikhlasnya beliau, betapa kokoh pendirian akidah beliau. Maka dari itu kita pagi ini insya Allah bertabaruk dengan millah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini diawali dengan mana ini? Mana ya? Yes. Apa ini? Enggak jalan ya?
Nah, baik, mari kita kawali kajian ini dengan melihat landasan sejarah dari Nabi Muhammad SAW, kemudian dari zaman Arabiah sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam, bahwa sejarah dimulai dari Nabi Adam alaihissalam selaku Abul Bashar. Abul Bashar memang secara fisik, secara jasadiah beliau adalah bapaknya manusia, tapi secara rohaniah yang menjadi penghulu para nabi dan seluruh manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di dalam hadis, lamma qatarafa Adamul khati'ah, ketika Nabi Adam alaihi salam terpeleset pada satu kesalahan, qala, maka berserulah Nabi Adam alaihi salam, bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ghafartali, semoga engkau mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Nah, disinilah bahwa Nabi Adam alaihi salam bertawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah pun mengampuni dosa beliau. Nah, terkait dengan sejarah kurban, bahwa Nabi Adam alaihissalam dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 7, watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi kurban id qurba kurbanan fatuqbila min ahadihima walam yataqabbal akhar. Ketika Nabi Adam alaihissalam melahirkan putra dan putri sampai beberapa keturunan, di antaranya ada yang terkenal di antara putra putri Nabi Adam adalah Qabil dan Habil. Dikatakan salah satu syariat Nabi Adam alaihissalam tidak boleh menikah dengan saudara kembar. Kebetulan Qabil ini bersaudara dengan Iqlimah yang dikatakan sebagai wanita yang cantik, sedangkan Habil saudara kembar dengan Labuda. Maka Qabil harus menikah dengan Labuda dan Habil harus menikah dengan Iqlimah. Tidak terimalah Qabil. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, yang salah satunya diterima yaitu kurbannya Habil. Salah satu asbabnya adalah Habil memberikan kurban dengan sesuatu yang istimewa, yaitu kibas yang sangat besar, sedangkan Qabil masih mikir-mikir, dia kan pertanian, kemudian masa iya katanya hanya untuk berkorban aja harus sesuatu yang bagus-bagus, dia milih sayuran yang jelek-jelek. Maka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban yang terbaik secara fisik maupun secara ruhaniah. Kemudian berlanjut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat 102 ya. Surah As-Saffat ayat 102 ini menyatakan dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Waktu itu Nabi Ismail belum jadi nabi ya. Baru berusia 13 tahun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni azbahuka fandur madza tara. Ketika Ismail muda sudah mencapai usia baligh sekitar 12 atau 13 tahun, kemudian berkatalah Nabi Ibrahim alaihissalam kepadanya, "Nak, kemarin ayah bermimpi untuk menyembelihmu. Silahkan engkau pikirkan bagaimana pendapatmu." Serta merta Nabi Ismail muda, karena memang dididik oleh Nabi Allah yang sangat istimewa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa pikir panjang langsung menyatakan, "Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ayah,
laksanakan saja apa yang menjadi perintah Allah, insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Subhanallah ya. Disinilah millah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadinya harus mengorbankan putranya, bukan mengorbankan ya, mengorbankan putranya sebagai bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mengorbankan anak. Kita pikir-pikir ya, kalau zaman sekarang menggunakan millah Nabi Ibrahim, ada yang sanggup nggak bapak-bapak? Ya, tentu nggak ada yang sanggup ya. Kenapa? Karena betapa sayangnya kita kepada putra. Dan itu pula yang menjadi ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ternyata Allah sudah mempersiapkan segalanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan juga Ismail muda siap untuk melaksanakan perintah Allah, bahkan sudah terlentang Ismail muda. Namun ternyata itu hanya sebagai ujian saja, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan mengorbankan putranya diganti dengan kibas yang dulu oleh Habil dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak jadi Nabi Ismail dikurbankan, tapi diganti dengan kibas yang sangat besar. Kemudian di zaman Arab sebelum Nabi Muhammad SAW, bahwa Sayyid Abdullah yang menjadi ayahnya Nabi Muhammad SAW itu pernah, kalau kita bernazar bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia ucapkan itu walaupun tadinya adalah sunnah maka menjadi wajib. Apa nazarnya Sayyid Abdul Muttalib, bahwa Sayyid Abdul Muttalib akan mengorbankan anaknya yang terakhir, yaitu yang ke-10. Kebetulan bahwa ternyata putra dari Sayyid Abdullah ini parasnya sangat istimewa. Di antara paras yang lainnya, ternyata ini yang paling ganteng. Dan menurut kabilah-kabilah para pembesar-pembesar Arab zaman itu merasa sayang. Kemudian banyaklah yang menyarankan bahwa Sayyidina Abdul Muttalib tidak usah mengorbankan Abdullah, tapi digantikan dengan 10 ekor unta. Kemudian diterima usulan tersebut. 10 ekor pertama mengundi dengan anak panah. Dulu itu dengan anak panah ya. Pertama keluar nama Abdullah, diganti dengan 10 ekor. Kedua keluar juga Sayyid Abdullah, diganti dengan 10 ekor, dan sampai 10 kali. Maka yang tadinya akan dikurbankan Sayyid Abdullah tapi digantikan dengan unta sebanyak 100 ekor unta. Kalau sekarang satu unta dihargai 50 juta, dikali dengan 100 sama dengan 5 miliar. Allahu Akbar. 5 miliar bagi Sayyid Abdul Muttalib tidak seberapa. Kenapa? Karena yang akan dikurbankan mengandung bibit calon Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit ya 5 miliar Maya. Kemudian setelah berlalu sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Arabiah sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Muhammad SAW menghapuskan hampir seluruh nabi-nabi sebelumnya yang berjumlah 124.000 kurang satu, yaitu Nabi Muhammad SAW, digantikan dengan syariat yang berlaku sekarang. Apa itu? Sebagaimana diungkapkan dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Firman Allah Subhanahu wa taala khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa aku wahai Muhammad telah memberikan kepada engkau nikmat yang sangat besar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah sebagai pernyataan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang, bahkan selamanya, hatta yaumul qiyamah, bahwa kurban yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW kedudukannya
Nah, ini berbagai mazhab ya. Kalau Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Sedangkan kalau Imam Hanafi wajib. Maka bagi yang bermadzhab Imam Syafi'i, seandainya berkurban tahun ini, tahun depannya tidak, kemudian tahun depannya lagi berkurban, tidak masalah, karena itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya berkesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban, ibadah yang istimewa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian Bapak hadirin jemaah sekalian, ini adalah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktunya sedikit ya. Pokoknya ini tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di, subhanallah, jauh dengan kita ya. Kita alhamdulillah di lingkungan yang sangat islami dan juga bi'ah solihah, lingkungan yang sangat islami dan keluarga yang sangat islami. Tapi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lingkungan non muslim, kemudian keluarganya pun bukan non muslim lagi, bahkan Azar, yaitu ayahanda dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai pembuat patung yang dibuat sesembahan oleh kaum musyrikin. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam diterangkan di dalam surah Al-An'am ayat 76, 77, 78 sampai 79 menyatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sangat gigih di dalam mencari Tuhannya. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba hadza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat pada malam hari, ada bintang, ini pasti Tuhanku, katanya. Falamma afala qala la uhibbul afili. Ketika matahari bulan sudah tenggelam, maka Nabi Ibrahim merasa kecewa dan berkata, saya tidak suka Tuhan yang tenggelam, pasti itu bukan saya, katanya. Melihat bintang, kemudian melihat bulan, melihat matahari. Ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika melihat matahari yang lebih gagah daripada bintang, lebih gagah daripada bulan, menyangkalah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa inilah Tuhanku, katanya, karena ini lebih besar, lebih gagah dari yang lainnya. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika matahari mulai tenggelam, maka Nabi Ibrahim pun kecewa dan berseru, wahai kaumku, aku tidak sesungguhnya aku adalah berlepas diri kepada hal-hal yang kaum musyrikan. Kemudian ayat selanjutnya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan, setelah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menampakkan kejamalihannya kepada qalbu Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Tuhan yang dicari-cari oleh Nabi Ibrahim bukan Tuhan yang bendawiyah, bukan yang terlihat dan lain sebagainya, tapi yang menciptakan langit dan bumi lah yang dituju oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mengucaplah Nabi Ibrahim alaihissalam, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dan cuplikan dari ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ini dijadikan syariat dari Nabi Muhammad SAW setiap melaksanakan doa iftitah di dalam sholat. Kemudian para hadirin jemaah sekalian, bahwa ini salah satu dari sederet keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mohon maaf sedikit, agak lebihan sedikit ya. Pertama, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam namanya selalu disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak negara-negara, jutaan kali nama Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan. Kenapa? Karena memang Allah ingin mengistimewakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya di dalam sholawat ketika
tahiyat yang terakhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Ini menyatakan bahwa keagungan Nabi Ibrahim alaihissalam hampir mendekati keagungan Nabi Muhammad SAW, walaupun tetap lebih agung Nabi Muhammad SAW, bukan karena beliau keturunannya. Kenapa? Karena beliau diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bahwa ini nggak usah lah ya. Yang kedua, di antara 124.000 nabi, 70.000 nabinya adalah berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangankan Nabi Ibrahim, Bapak, kita saja ya sebagai orang tua yang biasa, kalau seandainya putra kita sukses dalam pelajarannya, putra kita sukses dalam ibadahnya, putra kita sukses dalam bisnisnya, kita bangga nggak menyebut putra kita di hadapan teman-teman? Bangga gitu ya, alhamdulillah putra saya sudah lulus, putra saya sudah bisa melakukan ibadah ini dan lain sebagainya. Apatah lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan lagi 1, 2, 3, dan 4, 5, tapi 70.000 nabi menjadi orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabiullah lainnya. Kenapa tidak terkenal di dalam riwayat para nabi? Karena memang nabi itu ada yang masyhur, ada yang mastur. Yang masyhur utamanya Nabi Muhammad SAW, kemudian berkembang menjadi ulul azmi 5 di antara seluruh para nabi, kemudian 313 di antara para rasul, itu rasul dan nabi. Yang 313 saja itu ada yang mastur. Kenapa? Hanya 25 nabi yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Di dalam salah satu kitab Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan itu nama-nama Nabiullah yang 313. Insya Allah akan kita bahas lagi kapan-kapan ya, tapi tidak di suling, karena suling waktunya mepet saja. Yang ketiga, bahwa syariat khitan berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian disempurnakan menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang pertama mengkhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahtatana Ibrahim alaihissalam wahwa bil kudum. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mulai dikhitan itu ketika kudum itu mengandung 2 makna. Pertama, kudum bermakna daerah, ketika beliau berasal dari kudum, berada di daerah kudum. Yang kedua, bil kudum itu dengan tampak, wahwa samanina sanatan, dan usia Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu berusia 80 tahun. Al-Mukarram Ustadz Bapak Hidayat sekarang usia berapa? 74. 6 tahun lagi usia Nabi Ibrahim itu mulai dikhitan, Bapak. Kebayang berarti tidak ada anestesi untuk suntik baal lokasi gitu ya. Tidak ada dokter, ada dengan sendirinya sendiri tuh bertak gitu ya, kebayang ngerinya gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim tidak membayangkan sakitnya keluar darah, tapi yang beliau bayangkan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat kurban pun berasal dari millah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tanggal 8 Zulhijjah, beliau bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih ratusan unta. Disembelih besoknya. Kenapa? Karena beliau orang kaya, ratusan unta berarti lebih dari 5 miliar ya. Kemudian tanggal 9 Zulhijjahnya, malamnya beliau bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih ribuan kambing. Ribuan kambing, subhanallah, karena orang kaya dan orang yang soleh tidak memikirkan apa-apa, disembelih itu ribuan kambing dan disebarkan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat pada saat itu.
Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam hanya dengan percaya dengan mimpi seperti itu? Karena para nabi, para wali itu mimpi birru'yah shodiqoh. Mimpi itu bukan berasal dari setan, laknatullah. Tidak mungkin dan tidak akan sanggup setan untuk menyerupai bahkan memerintahkan para nabi. Tapi itu adalah ru'yah shodiqoh, merupakan pancaran dari nur ilahiyah kepada qalbunya para nabi, maka nabi pun mentaati. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih ratusan unta, disembelih. Besoknya bermimpi menyembelih ribuan unta, disembelih. Pas tanggal 10 Zulhijjah, subhanallah, beliau agak bergetar juga. Kenapa? Kalau harta mah cincai. Kenapa? Karena beliau orang kaya. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikorbankan adalah anaknya Allah. Tapi cuma sebentar beliau mikir-mikir tek. Nah, wajarlah, namanya juga sayang kepada putra, tapi kesayangan beliau kepada putra terkalahkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang paling utama dalam sejarah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekalipun banyak rintangan, tantangan dan lain sebagainya untuk meruntuhkan rasa kemanusiaan beliau, tapi ketaatan kepada Allah jauh lebih besar di samping ketaatan-ketaatan yang lainnya. Bahkan Siti Hajar alaihassalam itu mengikhlaskan putranya mau disembelih. Mana ada putra sekarang zaman sebagai disembelih ya. Kemudian Ismail muda mengikhlaskan dirinya untuk disembelih. Setelah Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail muda ikhlas menerima semua ketentuannya. Kemudian si setan laknatullah taulah bahwa itu akan melaksanakan perintah Allah. Maklum setan namanya ya, digoda. Kenapa? Digoda dengan digoda kepada Nabi Ibrahim tidak mempan, digoda kepada Siti Hajar tidak mempan, digoda kepada Ismail muda tidak mempan, maka dilemparlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan 3 lemparan, dan itu menjadi cikal bakal Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqobah di dalam syariat haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan melaksanakan semuanya. Amin ya Allah. Kemudian syariat Idul Adha ini berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ismail muda tidak jadi disembelih, padahal Nabi Ibrahim sudah membawa golok yang sangat tajam. Ketika disembelih kok gak mempan-mempan gitu ya, dites kepada batu langsung belah. Ternyata kata Nabi Ismail muda, ayah tolong kupan aja saya, mungkin ayah tidak tega melihat wajah saya. Oh iya katanya. Pas begitu seset, darah mancer. Betapa beliau sedih. Ternyata berpisah dengan Nabi Ibrahim dengan Ismail muda yang dari dulu pengen putra, baru sekarang usia tua diberikan putra, dan sekarang sudah meninggal dalam hatinya gitu. Meninggal dalam usia 13 tahun. Tapi ketika dilihat, Masya Allah, geningan kibas katanya. Nabi Ismail muda itu berdiri di sampingnya dengan ditemani malak Jibril alaihissalam. Subhanallah, betapa bahagianya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati bahwa putra yang tadinya mau dikurbankan tidak jadi, hanya digantikan dengan kibas. Kemudian sujudlah beliau berkali-kali. Itu menjadi syariat dari Nabi Muhammad SAW dalam pelaksanaan sholat Idul Adha. Kemudian syariat haji itu berasal dari milah Nabi Ibrahim alaihissalam, namun disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah semuanya dari mulai pelaksanaan khitan, pelaksanaan kurban, pelaksanaan sholat id, dan pelaksanaan ibadah haji, semuanya berasal dari milah Nabi Ibrahim alaihissalam yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah ada syariat nabi-nabi sebelumnya yang dihapuskan oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak. Salah satunya yaitu syariat Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana syariat Nabi Musa alaihissalam? Kalau seandainya pakaiannya terkena najis, bukan dicuci seperti halnya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, tapi gimana?
dibuang, dipotong-potong, atau yang itu mah enak para penjahit ya, bisa laku kelas. Tapi yang nggak enaknya adalah umatnya. Kenapa? Tiap hari harus beli baju katanya. Tapi itu tidak berlaku dari syariat Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW syariatnya sempurna dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak hadirin jamaah sekalian, masih banyak yang ingin saya sampaikan, cuma waktu terhalang, sudah menunjukkan waktu syuruk, maka mohon maaf dan mohon izin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.